Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2, di sini kami akan membahas tentang masalah terbaru dalam ILT. Anggota kelompok kami antara lain Umi Wafiroh, Aditya Krisna, Widyari Nanti, Fadilah Nurfaizah, Mimbar Karunia, Cindy Nurfadila, Ilham Saputro, dan Zanuba Salsabila. Yang pertama adalah tentang asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar antara lain seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendisbudristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Permendisbudristek tersebut merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang mendelegasikan pengaturan Asesmen nasional di pasal 46 ayat 8. Asesmen nasional dirancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nama saya Aditya Krisna Saputra. Saya akan menjawab nomor 2, yaitu instrumen di dalam asesmen nasional. Yaitu nomor 1, asesmen kompetensi minimum AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM digunakan untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika peserta didik. Asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerisasi. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerisasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Kedua, survei karakter. Untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik, survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses pembelajaran di kelas maupun di tingkat sekolah. Survei lingkungan belajar bertujuan menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, akan tetapi pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Perbedaan AKM dan UN. Perbedaan AKM dan UN yang paling mencolok adalah UN menjadi penentu lulus atau tidaknya siswa, sedangkan ujian AKM akan mengevaluasi kualitas belajar. Evaluasi tersebut akan dipakai untuk perbaikan mutu pendidikan secara keseluruhan. Berikut 9 perbedaan dari UN dan AKM. Yang pertama, jenjang penilaian. UN digunakan sebagai penilaian siswa SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan AKM ditujukan sebagai penilaian untuk siswa SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMK. Yang kedua, level murid. Pada ujian nasional, tidak berbeda dengan sistem lama. Ujian nasional akan digunakan untuk menguji kompetensi siswa tingkat akhir. Jika sebelumnya siswa hanya menghadapi ujian akhir semester atau UAS, siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMK akan mengikuti AKM sebagai salah satu komponen penilaian. Selanjutnya, subjek peserta. UN masih digunakan sebagai alat sensus seluruh siswa tingkat nasional, berbeda dengan AKM yang diperuntukkan sebagai sensus sekolah dengan sampel murid tertentu. Yang keempat, tingkat assessment. Jenis tes UN masih sama seperti sebelumnya, yaitu jenis high stake yang memiliki dampak besar dan memainkan variabel penting dalam individu pelajar
maupun pengecekan tujuan akuntabilitas program pendidikan nasional yang telah disusun pemerintah. Sedangkan AKM yang berjenis low stake dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pengajaran hingga identifikasi masalah belajar dan mengajar sebelum menghadapi high stake tes seperti ujian nasional. Yang kelima, model soal. UN berbentuk pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK, sedangkan AKM memiliki model soal yang lebih banyak, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang keenam, periode asesmen tiap peserta. Periode pelaksanaan ujian nasional selama 4 hari, sedangkan AKM hanya berdurasi 2 hari. Yang ketujuh, moda pelaksanaan. Setelah menghadapi perkembangan teknologi, pada tahun 2016, pemerintah mulai menjajal sistem ujian berbasis komputer. Seperti halnya juga UN pada periode ini dengan sistem semi-online. Pada AKM ada 3 pelaksanaan, yaitu full online supervised atau utama, semi-online, dan offline untuk sekolah tertentu. Selanjutnya, metode penilaian. Seperti penjelasan sebelumnya, metode pelaksanaan sangat dipengaruhi moda pelaksanaan, terutama di masa pandemi seperti sekarang. UN akan dinilai secara computer-based test atau CBT. Di sisi lain, AKM menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Yang terakhir, spesifikasi minimal infrastruktur sekolah. Spesifikasi sekolah penyelenggara ujian nasional harus memiliki server sekolah dan komputer klien. Pada pengujian AKM, spesifikasi minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Komputer klien memori 2 GB, resolusi 1024x720, Windows 7 ke atas, Chrome OS, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Pengertian AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi yang dinilai mencakup kecakapan berpikir logis sistematis, kemampuan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh peserta didik dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi. AKM juga dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, bukan hanya penguasaan konten. Ada 2 kompetensi yang akan diukur melalui AKM. Yang pertama, literasi. Asesmen literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua, numerasi. Dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nama saya Ilham Saputro dan di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponen yang diukur pada asesmen ini adalah literasi membaca dan numerasi. Pada literasi membaca, pendidik mengajak peserta didik untuk meningkatkan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan dalam numerasi, pendidik akan membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter.
Survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Keenam profil pelajar ini yang akan diukur apakah sudah diterapkan atau belum oleh peserta didik. Survei karakter ini tidak hanya sekedar tahu mana yang baik dan buruk, tetapi juga harus diimplementasikan di kehidupan masyarakat. Survei lingkungan belajar berarti menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Namun, pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Tujuan dari survei lingkungan belajar adalah memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun satuan pendidikan. Dalam program survei lingkungan belajar, ada beberapa aspek yang akan dinilai. Beberapa di antaranya yakni 1. Iklim keamanan sekolah, yaitu keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, serta kebijakan dan program sekolah. 2. Iklim kebinekaan sekolah, yaitu praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau KEPSEK, serta kebijakan dan program sekolah. 3. Indeks sosial ekonomi, yaitu pendidikan orang tua, profesi orang tua, serta fasilitas belajar di rumah. 4. Kualitas pembelajaran, yaitu manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Yang terakhir adalah pengembangan guru, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru. Baik, selanjutnya yakni tentang profil pelajar Pancasila. Keseriusan dalam penguatan karakter siswa melalui pendidikan juga diwujudkan dengan dirancangkannya profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 karakter pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini hubungannya dengan Tuhan. Maksudnya ialah pelajar mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 bagian atau elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Karakter yang kedua yakni berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam interaksi dengan budaya lain, sehingga akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Karakter yang ketiga yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Karakter yang selanjutnya yakni mandiri. Artinya, pelajar Indonesia yakni pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Karakter yang selanjutnya yakni bernalar kritis.
Bernalar kritis artinya mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Karakter yang selanjutnya yakni kreatif. Artinya, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan juga bermanfaat. Nomor 9, pertanyaannya sebutkan 9 komponen atau kelompok variabel yang diasumsikan mempengaruhi hasil belajar murid dalam survei lingkungan belajar. Jawabannya yang nomor 1 adalah kualitas pembelajaran, yang kedua praktik perbaikan pembelajaran oleh guru, yang ketiga kepemimpinan instruksional, yang keempat iklim keamanan di sekolah, yang kelima iklim kebinekaan di sekolah, yang keenam dukungan atas kesetaraan gender, yang ketujuh iklim inklusivitas, yang kedelapan dukungan orang tua dan murid terhadap program sekolah, yang kesembilan yakni latar belakang sosial ekonomi murid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.